Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Belia Putri. Saya dari 12 Keperawatan 1. Saya di sini akan sedikit menjelaskan apa itu kanker serviks. Berikut ada beberapa lampiran tentang kanker serviks beserta pengertian, penyebab, dan pemeriksaan penunjang. Pertama, kanker serviks. Kanker serviks adalah pertumbuhan sel-sel abnormal pada daerah batas antara epitel yang melapisi ektoserviks, bisa disebut juga porosio, dan endoserviks kanalis cervicalis yang disingkat SCJ. Kanker serviks merupakan sel-sel kanker yang menyerang di bagian SCJ. Sebab langsung dari kanker serviks masih belum diketahui faktor ekstrinsik yang diduga berhubungan dengan insiden karsinoma serviks antara infeksi HPV, human papillomavirus, dan spermatozoa. Menurut Widyasastro Hanifa, faktor yang dapat meningkatkan risiko terjadinya kanker serviks antara lain adalah: pertama, hubungan seks pada usia muda atau pernikahan pada usia muda. Faktor ini merupakan faktor risiko utama. Semakin muda seseorang perempuan melakukan hubungan seks, semakin besar risikonya untuk terkena kanker serviks. Kedua, berganti-ganti pasangan seksual. Perilaku seksual bergonta-ganti pasangan seks akan meningkatkan penularan penyakit kelamin. Penyakit yang ditularkan salah satunya adalah infeksi HPV telah terbukti dapat meningkatkan timbulnya kanker serviks, penis, dan vulva. Ketiga, faktor genetik. Terjadinya mutasi sel-sel pada sel epitel squamosa cervix yang menyebabkan terjadinya kanker serviks pada wanita dapat diturunkan melalui kombinasi genetik dari orang tuanya ke anaknya. Keempat, kebiasaan merokok. Wanita perokok memiliki risiko 2 kali lebih besar terkena kanker serviks dibandingkan dengan wanita yang tidak merokok. Kelima, definisi zat gizi vitamin A dan C. Beberapa penelitian yang menyimpulkan bahwa kekurangan vitamin C dapat meningkatkan risiko terjadinya displasia ringan dan sedang, serta mungkin meningkatkan risiko terjadinya kanker serviks pada wanita yang makanannya rendah beta-karoten dan retinol vitamin A. Keenam, multivaritas trauma mekanis yang terjadi pada waktu paritas dapat mempengaruhi timbulnya infeksi, perubahan struktur sel, dan iritasi menahun. Ketujuh, gangguan sistem kekebalan bisa disebabkan oleh nikotin yang dikandung dalam rokok dan penyakit yang sifatnya imunosupresan, contohnya HIV atau AIDS. Kedelapan, status sosial ekonomi lemah. Umumnya golongan wanita dengan latar belakang ekonomi lemah tidak mempunyai biaya untuk melakukan pemeriksaan histologi pap smear secara rutin, sehingga upaya deteksi dini tidak dapat dilakukan. Selanjutnya, klasifikasi internasional tentang karsinoma serviks uteri, kanker serviks. Tahap 0, karsinoma in situ, kanker terbatas pada lapisan epitel, tidak terdapat bukti invasi. Tahap 1, karsinoma yang benar-benar hanya di serviks. Ukuran bukan merupakan kriteria. Tahap A, mikroinvasi. Tahap 1B secara klinis jelas merupakan tahap 1. Selanjutnya, tahap 2, kanker vagina. Lesi telah menyebar ke luar serviks hingga mengenai vagina, bukan sepertiga bagian bawah atau area paraselvikal, dengan atau tanpa mengenai vagina. Tahap 2A hanya perluasan vagina. Tahap 2B perluasan paraservikal dengan atau tanpa mengenai vagina. Tahap 3, kanker mengenai sepertiga bagian bawah vagina atau telah meluas ke salah satu atau kedua dinding pelvis. Tahap 3A meluas sampai sepertiga bagian bawah vagina saja. Tahap 3B, metastase karsinomatosa terisolasi yang dapat diraba pada dinding pelvis. Selanjutnya, tahap 4, perluasan kandung kemih
pemeriksaan sistoskopi atau adanya fistulasi vesikofagina. Selain itu, karsinomen menyebar ke wall pelvis sejati ke organ lainnya. Selanjutnya adalah tanda dan gejala. Pada fase prakanker tahap displasia tidak ada gejala atau tanda gejala yang khas, namun bisa ditemukan gejalanya sebagai berikut. Pertama, keputihan atau keluar cairan encer dari vagina. Getah yang keluar dari vagina ini makin lama akan berbau busuk akibat infeksi dan nekrosis. Kedua, pendarahan setelah segama postcoital bleeding yang kemudian berlanjut menjadi pendarahan yang abnormal. Ketiga, pada fase invasif dapat keluar cairan berwarna kekuning-kuningan dan berbau busuk. Keempat, bisa terjadi hematuria karena infiltrasi kanker pada traktus urinarius. Kelima, timbul gejala-gejala anemia bila terjadi pendarahan kronis. Keenam, kelemahan pada ekstremitas bawah. Ketujuh, timbul nyeri panggul pelvis atau di perut bagian bawah bila ada radang panggul. Bila nyeri terjadi di daerah pinggang ke bawah, kemungkinan bisa terjadi infiltrasi kanker pada serabut saraf lumbosakral. Selanjutnya, kedelapan, pada stadium lanjut, badan menjadi kurus, kecil, kering karena kurang gizi, edema kaki, timbul iritasi kandung kencing, dan poros besar bagian bawah, rektum, terbentuknya pistel vesikovaginal atau rektovaginal, atau timbul gejala-gejala akibat mentasi jauh. Berikutnya ada pemeriksaan penunjang yaitu sebagai berikut. Pertama ada pap smear. Pemeriksaan ini digunakan untuk mencari perubahan sel yang bisa berubah menjadi kanker serviks jika tidak ditangani dengan tepat. Selanjutnya ada tes HPV. Pemeriksaan ini untuk mendeteksi human papillomavirus yang dapat menyebabkan perubahan sel. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dari kata dan pengucapannya.